Upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2025 naik 6,5%. Kenaikan ini setara pertambahan senilai Rp329.380, sehingga UMP Jakarta kini menjadi Rp5,396.761. Kenaikan ini membuat Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Lantas, apa dampak kenaikan ini, khususnya bagi pekerja dan pengusaha? Kepastian kenaikan ini disampaikan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dalam keterangannya Rabu 11 Desember 2024 di Jakarta. Teguh menaikkan kenaikan UMP Jakarta 2025 setelah dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 9 hingga 10 Desember 2024. Kenaikan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2005 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja /buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Meski naik, tapi faktanya kenaikan UMP di bawah tuntutan buruh atau pekerja. Saat menyampaikan tuntutan pada Rabu 30 Oktober di Balai Kota Jakarta, mereka meminta kenaikan upah 8 hingga 10% berdasarkan penghitungan biaya hidup layak di Jakarta sebesar Rp6 juta per bulan. Selain itu, buruh atau pekerja mempertimbangkan beban kenaikan PPN menjadi 12%, kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian, mereka masih menanggung iuran tapera dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Meski tidak memuaskan semua pihak, faktanya kenaikan 6,5% ini telah membuat Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi. Lantas, apa dampak kenaikan ini terhadap pekerja dan pengusaha? Pengumuman kenaikan UMP sebesar 6,5% ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 29 November di Istana Negara Jakarta. Presiden menyebut upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Karena itu, upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi menilai kenaikan UMP yang demikian drastis tidak lantas menjamin daya beli masyarakat akan naik jika pemerintah tak bisa mengontrol harga-harga di pasaran. Ia menambahkan kenaikan UMP kurang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Terkait hal ini, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Ahmad Zelani menuturkan, kenaikan 6,5% ini bersifat top-down atau berasal dari pemerintah dan hanya berlaku tahun ini. Menurut Andi, presentasi kenaikan UMP belum memenuhi harapan serikat buruh atau pekerja, tapi tentu mesti disambut baik. Sebaliknya, pengusaha resah tidak mampu membayar lantaran situasi badai pemutusan hubungan kerja atau PHK, bertambahnya pengangguran dan tutupnya banyak perusahaan. Bagi pengusaha, khususnya perusahaan yang belum bangkit sepenuhnya dari pandemi COVID-19, kenaikan UMP akan menjadi beban berat yang bisa membuat perusahaan tutup. Sementara itu, peneliti Bank Kompas, Agustina Purwanti menilai kenaikan UMP tidak akan berdampak signifikan bagi pekerja. Hal ini kemudian dipersulit dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Upah yang naik ini bisa jadi tidak menyasar semuanya karena pertama dijelaskan juga bahwa kenaikan upah 6,5% itu hanya diberlakukan untuk pekerja yang usia kerjanya itu kurang dari 1 tahun, artinya adalah pekerja baru. Lalu bagaimana dengan pekerja yang lama? Belum tentu mereka mendapat kenaikan yang sama, sehingga kalau PPN 12% diberlakukan tapi tingkat pendapatannya hanya naik untuk segelintir orang kan sama saja. Kenaikan UMP 6,5% ini pun belum henti menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pekerja ingin mendapat kenaikan upah di tahun 2025. Sedangkan di sisi lain, kalangan pengusaha menolak besaran kenaikan karena situasi ekonomi nasional maupun global yang sedang sulit. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Pendapatnya terkait kenaikan UMP Jakarta sebesar 6,5% ini sudah pas atau masih belum layak?